pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah semuanya semangat untuk belajar? Anak-anak, sebelum memulai pelajaran sebaiknya kita harus benar sekali berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Ari. Silakan Ari. Nah, setelah kita melakukan doa, Ibu akan mengabsen daftar kehadiran kalian. Siapa di sini yang tidak hadir? Alhamdulillah, Ibu rasa semuanya sudah siap menerima pelajaran pada hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sejarah Indonesia, yaitu sejarah Kedatuan Sriwijaya. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Sriwijaya. Siapa di sini yang tahu tentang letak Kerajaan Sriwijaya? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Jasni. Wah, bagus sekali jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Jasni? Ya, silakan Jaya. Wah, bagus sekali jawaban teman-teman kalian. Baiklah, di sini Ibu sedikit menjelaskan jawaban dari saudara Jaya dan Jasni. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada abad ke-9 sampai 10 Masehi dengan mengendalikan rute perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya telah mengendalikan hampir semua kerajaan di Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya menjadi pengontrol rute perdagangan lokal yang memperkenalkan bea cukai untuk setiap kapal yang lewat. Ini karena Sriwijaya menjadi penguasa Selat Sunda dan Selat Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kejayaan dari kekayaannya itu dari layanan-layanan pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Cina dan India. Nah, apakah benar letak kerajaan Sriwijaya itu di Palembang? Nah, baiklah, Ibu di sini akan memperdalam penjelasan Ibu tentang di mana sih letak kerajaan Sriwijaya, bagaimana pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bukti-bukti yang memperkuat bahwa letak kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang. Di sini Ibu akan menjelaskan prasasti-prasastinya ya anak-anak. Yang pertama itu ada prasasti Kota Kapur, yang kedua itu Karangbrahi, yang ketiga itu Palas Pasemah yang terletak di Lampung, yang keempat itu prasasti Ligor, yang kelima itu prasasti Kedukan Bukit, yang keenam itu prasasti Tangtuoh, yang ketujuh itu prasasti Talaga Batu, yang kedelapan itu prasasti Bom Baru. Baiklah, di sini Ibu mempunyai salah satu prasasti yang memperkuat bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang, yaitu prasasti Bom Baru. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat bentuk prasasti Bom Baru ini. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prasasti Bom Baru. Prasasti Bom Baru ditemukan di sekitar pelabuhan Bom Baru Palembang. Bentuk prasasti ini berbentuk oval yang diukir dari batu andesit. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Palawa, tetapi tidak memiliki tahun. Namun dalam hal paleografi diperkirakan berasal pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini berisi kutukan dari penguasa kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih isi-isi dari prasasti kerajaan Sriwijaya, prasasti dari Bom Baru ini. Nah, yang pertama itu dikatakan durhaka, yang kedua itu apabila ia tidak bakti dan tunduk kepada raja, yang ketiga itu dibunuh ia oleh sumpah dan supaya hancur oleh Sriwijaya. Yang keempat itu dengan sanak keluarganya. Yang kelima itu menyebabkan orang hilang ingatan, menyebabkan orang sakit, dan menyebabkan orang gila.
Yang keenam itu racun dan tuba. Mengguna-gunai orang supaya jatuh cinta, mengguna-gunai orang supaya tunduk pada kemauannya, dan demikian selain itu. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang bukti-bukti atau prasasti-prasasti yang ditemukan atau yang memperkuat bahwa Kerajaan Sriwijaya di Palembang, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih runtuhnya Kerajaan Sriwijaya ini. Kerajaan Sriwijaya runtuh ketika Raja Chandrachola, penguasa Kerajaan Chola Mandala, menyerang 2 kali pada 1007 dan 1023 Masehi yang berhasil merebut kota Sriwijaya. Perang ini disebabkan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola Mandala yang bersaing dalam perdagangan dan pengiriman. Dengan demikian, tujuan serangan Kerajaan Chola Mandala bukanlah untuk menjajah, tetapi untuk menjatuhkan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menyebabkan perekonomian Kerajaan Sriwijaya melemah karena perdagangannya biasanya berdagang di Kerajaan Sriwijaya itu terus-menerus, tapi setelah diserang oleh Kerajaan Chola Mandala, maka terjadilah penurunan perekonomian pada Kerajaan Sriwijaya. Dan pada saat itu kekuatan militer Kerajaan Sriwijaya itu melemah, sehingga banyak daerah kekuasaan Sriwijaya itu runtuh gitu atau ditaklukkan oleh Kerajaan Chola Mandala. Kerajaan Sriwijaya ini juga runtuhnya itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu dapat sampaikan. Apakah anak-anak semuanya sudah jelas? Alhamdulillah, jika semuanya sudah jelas, berarti kalian menyimak apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Baiklah, semuanya kan sudah jelas. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu dikumpulkan minggu depan ya, yaitu menganalisis tentang isi prasasti bom baru yang Ibu jelaskan tadi ya, anak-anak. Baik anak-anak sekalian, cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak memahami materi yang Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.